Kalau di sini nyebutnya itu lonte. Lonte. Iya. Nakal-nakal bisa laris no Mas. Damel penglaris. Nah, Tapi sering memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah tempat batu penglarisan yang berada di dalam hutan. Batu penglarisan yang akan kita datangi ini memang memiliki bentuk yang mirip suruk. Jadi kalian kalau tidak tahu bentuknya, ikuti terus perjalanan kami ya, agar kalian bisa melihat secara langsung. Biasanya di malam-malam tertentu, apalagi di bulan ini yang bertepatan dengan bulan Suro, maka banyak orang-orang yang datang melakukan ritual di tempat tersebut, terutama dari kalangan para embake-embake yang biasanya berjualan krengsengan begicot maupun sebagai pemandu karaoke. Bagi embake-embake yang berprofesi seperti yang kami sebutkan barusan, maka kalian harus melakukan ruatan diri atau ruatan cuci curuk yang ada di tempat yang akan kita datangi ini, agar nantinya setelah kalian melakukan ruatan ritual di tempat ini, nantinya kalian akan mendapatkan aura kecantikan yang sangat ayu kinclong moblong-moblong, sehingga banyak job yang datang kepada kalian. Bagi kalian para penonton penghobi yang seperti kami maksud, tentu saja di hadapan kalian yang bertatap langsung dengan embake-embake yang biasanya sangat laris manis, tentu saja mbak-mbak tersebut sudah pernah melakukan ritual di tempat yang akan kami datangi ini. Untuk melakukan ruatan ritual basu bawu atau penglarisan di tempat yang akan kami datangi ini cukuplah murah meriah, tak perlu mahar yang banyak-banyak. Jadi selanjutnya kita langsung menuju ke lokasinya ya. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan melewati hutan jati yang cukup luas, akhirnya kita sampai di lokasinya.
dan untuk menuju lokasinya kita harus berjalan kaki. Jadi kendaraan roda 2 maupun roda 4 kita parkirkan di luaran sana. Lokasi ini memang sangat disakralkan dan dikeramatkan oleh beberapa warga, sehingga jarang sekali orang lain atau orang yang hanya iseng saja datang ke lokasi ini, kecuali orang-orang tertentu yang ingin melakukan ruatan ritual cuci bau di tempat ini. Bagi embake-embake yang berprofesi sebagai penjual krengsengan begicot maupun pemandu karaoke yang sudah pernah melakukan ritual di tempat ini, pasti tidak asing lagi bila melihat isi video ini. Tampak di hadapan kita ini merupakan sebuah bilik yang mana biasanya digunakan sebagai tempat untuk berganti pakaian. Jadi kalian kalau melakukan ritual di tempat ini harus tanpa menggunakan sehelai benang pun. Dalam melaksanakan ruatan ritual cuci bau di tempat ini harus dilaksanakan saat malam hari, kisaran jam 12 malam, yang mana banyak orang sedang terlelap tidur, dan disitulah letak energi yang membuka totof aura kecantikan kalian. Lokasi ruatan ritual cuci bau memang seperti ini, yaitu berada di sungai yang mana dikeramatkan dan disakralkan oleh warga, sehingga embake nggak perlu datang ke dukun ataupun ustadz paranormal ya untuk membuka totok saraf aura kecantikan. Bagi kalian embake yang berniatan ruatan ritual basuh bau di tempat ini, kalian cukup membawa dupa, kemenyan, serta kembang setaman, sekaligus juga minyak serimpi. Jadi kalian datang langsung ke lokasi ini hanya memanjatkan doa dan munajat mantra. Nah, tepat di hadapan kita ini ada sebuah lubang yang mana masyarakat biasanya menyebutnya tempat ini dengan sebutan sendang bau sempol. Dan di hadapan kita ini memang lubangnya mirip lubang bau yang berjembut karena ditumbuhi rerumputan berwarna hijau tepat di atas lubang tersebut. Di seputaran tempat inilah embake harus melakukan menabur bunga serta menabur minyak serimpi atau yafaron ya. Selanjutnya kalian membakar dupa dan kemenyan sekaligus melakukan cuci bau kalian di salah satu sumber mata air ini. Setelah kalian melakukan ruatan cuci bau kalian dan sudah kalian anggap bersih dari noda-noda membandel serta kerak-kerak yang berkarat selama puluhan tahun, maka dari itu kalian harus kumkum atau berendam di air di kawasan seputaran tempat ini. Untuk membersihkan area bau kalian tidak boleh menggunakan sabun ataupun deterjen ya. Jadi harus menggunakan batu yang ada di sekitaran
kawasan Sendang Bawuk Sempol ini. Setelah selesai menggosok dengan batu area bawuk kalian, selanjutnya kalian munajat doa dan membaca mantra sesuai kepercayaan dan agama kalian masing-masing, dengan tujuan kalian selalu laris ya, maksudnya rezeki kalian dan banyak pekerjaan alias job ya. Derasnya air yang mengguyur lobang-lobang yang mirip bawuk inilah menyimbolkan bahwa derasnya rezeki yang akan kalian alami atau yang kalian dapatkan setelah melakukan ritual ruatan cuci bawuk di tempat ini. Tak hanya dari kalangan embake-embake penjual krengsengan bekicot ataupun pemandu karaoke saja yang biasanya datang ke tempat ini, namun ada pula para gadis perawan maupun janda juga melakukan ritual ruatan di tempat ini agar nantinya dapat jodoh. Coba kalian perhatikan baik-baik batu yang ada tulisan ini. Nah, batu inilah yang merupakan media batu gosok bawuk bagi kalian-kalian yang mau melakukan ruatan ritual cuci bawuk di tempat ini. Meskipun ruatan ritual cuci bawuk di tempat ini terdengar aneh dan unik, namun nyatanya banyak yang berhasil. Jadi kalian wajib melakukan di tempat ini. Tak lupa kami mengingatkan bagi kalian embake yang ingin melakukan ruatan atau ritual di tempat ini, jangan di saat musim penghujan ya, karena tentu saja tempat ini akan meluber atau meluap airnya dan warnanya pun keruh, sehingga tidak cocok dijadikan untuk ritual. Jadi kalian kalau datang ke tempat ini di saat musim kemarau, kalian harap memaklumi ya, karena tempat Sendang Bawuk Sempol ini memang terbentuk secara alami agar nanti ruatan kalian ini menyatu dengan alam semesta. Jadi untuk selanjutnya mengenai tempat ini kita tanyakan kepada warga yang tahu betul sejarah cerita tempat ini.